Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Hudriah. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah komunikasi bisnis bab 16 tentang presentasi bisnis. Di sini saya akan menyampaikan tujuan presentasi bisnis dan persiapan presentasi bisnis. Pertama, jadi seorang pembicara ketika melakukan presentasi di hadapan para audiens itu tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan itu seorang pembicara perlu melakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Nah, persiapan itu baik berupa dari persiapan mental, baik dari persiapan bahan materi yang ingin disampaikan, persiapan alat bantu presentasi bisnis dan lain sebagainya. Tujuan presentasi bisnis itu dibagi ada 4. Pertama adalah menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Dalam menyampaikan pesan bisnis itu, seorang pembicara harus menyampaikannya dengan menarik, terus bahasanya sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar. Hindari presentasi bisnis itu yang monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit untuk dipahami. Adalah menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga bertujuan untuk menghibur audiens. Artinya, ketika seorang pembicara menyampaikan presentasi bisnis, itu perlu menyelipkan humor-humor untuk menghidupkan suasana. Seorang pembicara yang berpengalaman, dia akan tahu kapan ia akan mengubah ritme presentasi dan memasukkan humor-humor untuk menghidupkan. Tujuan yang ketiga adalah menggugah emosi audiens dengan gaya bahasa dan intonasi yang menarik. Seorang pembicara dapat menggugah emosi audiens. Contohnya, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat atau untuk bersedih, itu melalui ekspresi yang ditampakkan oleh pembicara. Tujuan yang keempat adalah memotivasi audiens untuk bertindak. Ketika menyampaikan motivasi kepada audiens, itu harus disampaikan secara eksplisit dengan tidak menggunakan bahasa yang basa-basi. Artinya, ketika menyampaikan presentasi bisnis itu harus disampaikan secara tegas, tercangguk dalam sebuah presentasi bisnis. Ini adalah persiapan presentasi bisnis. Sebelum presentasi bisnis, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu agar presentasi bisnis itu bisa berhasil. Pertama adalah persiapan materi atau penguasaan terhadap topik yang disampaikan. Ketidaksiapan terhadap materi yang disampaikan selain menghambat presentasi bisnis atau komunikasinya juga akan menimbulkan citra atau image yang kurang baik dari audiens kepada pembicara itu sendiri. Kedua adalah penguasaan terhadap alat bantu presentasi. Selain penguasaan terhadap materi, pembicara juga perlu menguasai alat bantu atau memanfaatkan alat bantu adalah menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis itu dapat dicapai, seorang pembicara perlu mengetahui siapa yang sebenarnya yang menjadi audiensnya. Melalui kata tanya, seorang pembicara dapat menganalisis audiens, siapa audiensnya yang dimaksud, sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Persiapan yang keempat yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang bisa dimanfaatkan atau yang sesuai dengan lokasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi bisnis cukup banyak variasi, mulai dari alat bantu presentasi yang konvensional sampai dengan yang model atau komposer. Yang pertama yaitu papan tulis hitam atau putih yang blackboard. Papan tulis hitam dan putih itu salah satu alat bantu yang cukup kuno, sehingga alat bantu ini relatif jarang digunakan.
Selain papan tulis hitam ini, juga ada papan tulis putih atau whiteboard yang banyak digunakan untuk di berbagai perkantoran atau maupun bisnis non bisnis. Adapun keunggulan dari papan tulis whiteboard ini dalam presentasi yang pertama itu keunggulannya itu fleksibel atau fleksibel dalam penulisannya. Yang kedua itu kemudahan dalam melakukan koreksi. Yang ketiga dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara yang pada saat yang sama. Itu ada kelemahan juga. Kelemahannya itu tulisan tangan seringkali sulit dibaca. Pembicara menutupi peserta saat menulis. Tidak efektif untuk peserta yang berjumlah lebih dari 15 orang. Yang selanjutnya itu Flatrate adalah sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Yang ini juga ada keunggulan dan kelebihan. Itu keunggulannya itu fleksibel fleksibel dalam penulisan, biaya relatif murah, bisa diletakkan di mana saja. Ada juga kelemahannya itu suka dibaca karena keterbatasan tulisan tangan. Yang kedua itu pembicara sering menutup peserta saat menulis. Yang ketiga itu muncul suara berisik ketika mengganti lembar kertas. Selanjutnya itu transparansi overhead. Transparansi overhead itu merupakan alat bantu presentasi yang cukup populer bagi pembicara. Ini juga ada keunggulan. Keunggulan itu cepat dan mudah jika menggunakan fotokopi. Dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi tetapi biaya relatif mahal. Layar tetap jelas meskipun dalam ruangan cerah. Yaitu kelemahan itu kualitas transparansi jelek jika teks ditulis dengan tangan. Umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Yang selanjutnya yaitu slide. Slide ini juga kualitas slide ini dapat berupa fotografi atau gabungan keduanya. Slide ini juga ada keunggulan, yaitu keunggulannya slide foto warna mudah pembuatannya. Slide garis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC atau komputer. Yang selanjutnya hasil cetakan lebih kecil dan portable. Ada juga kelemahan proses produksi slide file 35 mm memerlukan waktu cukup lama. Yang selanjutnya itu harga relatif mahal. Yang selanjutnya papan tulis elektrik. Papan tulis elektrik telah dikembangkan dalam menawarkan berbagai kemudahan yang banyak digunakan di kantor, konferensi, atau ruang pelatihan. Papan tulis elektrik ini juga ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan itu fleksibel dalam penulisan materi, koreksi dapat dilakukan dengan mudah. Ada kelemahan itu tulisan peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam operasional. Yang selanjutnya itu video conference record atau VCR. VCR ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. VCR ini juga mempunyai keunggulan yaitu sangat praktis. Monitor TV dan CCR dapat cukup banyak tersedia di perkantoran. Dan juga memiliki kelemahan itu suara tampilan lebih rendah jika diproyeksikan secara layar lebar. Dapat diperlukan tenaga ahli dalam khusus untuk operasi video. Yang selanjutnya itu panel LCD. Panel LCD memiliki kesamaan dengan layar komputer atau jenis laptop yang itu transparan. Layar ini panel LCD juga memiliki keunggulan yaitu proses data secara lengkap langsung dari PC secara real time. Panel proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktif semakin tinggi. Yang kelemahan itu panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek, yaitu panel proyektor LCD. Proyektor LCD ini merupakan salah satu alat bantu presentasi yang banyak digunakan oleh organisasi atau lembaga bisnis maupun bisnis, yang juga memiliki keunggulan itu tampilan data dilakukan secara real. Presentasi dapat dilakukan tanpa secara interaktif dengan audiens. Kelemahan LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus. Peralatan digunakan seperti komputer LCD, proyektor, dan layar. Untuk selanjutnya yaitu analisis audiens. Untuk dapat melakukan presentasi yang baik, salah satu persyaratan pembicaraannya harus dapat menganalisis audiens atau audiens analisis secara tepat. Ada beberapa pertanyaan pembicara yang mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama, siapa audiens?
Analisis audien ini berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu berbicara. Semakin banyak informasi yang dapat diperoleh dari para audien, pembicara semakin mudah melakukan presentasi dengan tepat. Yang kedua yaitu apa yang diinginkan audien. Agar penyampaian pesan-pesan bisnis sesuai dengan yang diharapkan, pembicara harus baik perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens. Yang ketiga yaitu di mana melakukan presentasi. Bagi pembicara, pemahaman terhadap tempat presentasi dilakukan sangat penting. Pemahamannya presentasi membantu pembicara dapat menyusun strategi yang tepat. Misalnya dilakukan di kota atau desa, apakah ruangan itu ber-AC atau tidak. Apa presentasi itu dilakukan sebelum atau sesudah makan siang. Yang selanjutnya yaitu kapan melakukan presentasi. Seorang pembicara perlu memperhatikan secara seksama kapan melakukan presentasi dengan rincian pada tanggal, bulan, dari jam berapa. Apakah itu presentasinya dilakukan pada jam-jam stamina audien telah menurun, melemah, atau pada saat audien itu stamina sedang bagus yang dapat menerima dengan lancar atau dengan baik. Yang selanjutnya itu mengapa melakukan presentasi. Sebelum melakukan presentasi bisnis, seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa kita harus melakukan presentasi bisnis. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu akan sangat bervariasi antara seorang dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu bagaimana melakukan presentasi. Salah satu pembicara yaitu tentu memiliki strategi presentasi bisnis yang berbeda-beda. Misalnya, presentasi dilakukan dengan memegang catatan atau naskah lengkap dengan PowerPoint atau dengan komputer yang lainnya. Analisis bahasa tubuh dalam melakukan presentasi bisnis sebenarnya bukan hanya saja ucapan pembicara yang menjadi perhatian audiens, tetapi juga munculnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pembicara tersebut. Gerakan tubuh atau bahasa tubuh yang dilakukan oleh pembicara merupakan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh yang sering dilakukan oleh pembicara seperti ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat menunjukkan ekspresi senang, sedih, cemberut, dan marah. Yang kedua yaitu senyuman. Tidak ada komunikasi yang lebih handal daripada senyuman di antara beberapa manusia. Yang selanjutnya yaitu kontak mata. Kontak mata yang dilakukan oleh pembicara merupakan ciri-ciri profesionalitas pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Yang selanjutnya yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan dalam melakukan presentasi bisnis itu sangat membantu bagi pembicara agar lebih meyakinkan kepada audiens tentang materi yang disampaikan. Jangan sesekali Anda menunjuk audiens dengan jari telunjuk, karena hal tersebut dianggap kurang sopan. Yang selanjutnya yaitu gerakan bahu. Gerakan bahu yang tegap dan kepala menghadap ke atas merupakan ciri-ciri percaya diri dan tegas. Sedangkan gerakan bahu yang agak membungkuk dan kepala tertunduk merupakan ciri-ciri kesangsian atau ketidaktegasan. Yang selanjutnya yaitu gerakan kepala. Bagi pembicara, gerakan kepala itu menunjukkan arti sikap setuju atau tidak setuju. Yang terakhir yaitu
cara berdiri. Cara berdiri dalam melakukan presentasi bisnis itu dapat berdiri di atas podium, berdiri tanpa podium, atau dengan cara duduk. Hal itu disesuaikan dengan tempat dan kondisi tempat presentasi. Dalam peninjauan lokasi, selain penyiapan alat untuk presentasi, peninjauan lokasi juga seperti bagaimana penataan tata letak si pembicara berdiri dan menyampaikan informasi kepada audiens. Jangan sampai pada saat si pembicara menyampaikan informasi kepada audiens itu tidak melihat, audiens kurang mendengar, dan banyak lagi kekurangan lainnya, sehingga peninjauan lokasi sebelum presentasi bisnis itu sangat penting. Hal itu demi kelancaran dan keberhasilan dalam penyampaian komunikasi atau presentasi bisnis yang akan dilakukan oleh pembicara tersebut. Percaya diri. Percaya diri yaitu meyakinkan pada kemampuan diri sendiri dalam melakukan suatu tugas. Percaya diri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam presentasi bisnis. Pembicara yang kurang memiliki percaya diri yang kuat akan berdampak pada presentasi bisnis yang asal-asalan, sehingga tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Ketidakpercayaan diri seseorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis bisa diekspresikan dalam berbagai macam sikap, seperti perilaku gemetar, bicara putus-putus, tangan berkeringat, mulut kering, terlalu banyak liur, tersengal-sengal, tegang wajah, dan tenggorokan tersumbat. Kemudian ada beberapa cara untuk mengendalikan hal tersebut. Yang pertama, gemetar. Gemetar bukanlah disebabkan oleh rasa takut. Itu merupakan suatu proses homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Jadi janganlah kita mencoba mengendalikan proses ini dengan mencengkram mimbar atau memasukkan tangan ke dalam saku. Kita bisa menggunakan kelebihan energi tersebut untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh yang termotivasi oleh apa yang sedang disampaikan. Kemudian bicara terputus-putus. Jika ini terjadi, maka sebaiknya lepaskan kontak mata dari audiens. Kemudian ambil nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan sambil melihat catatan-catatan kecil. Kemudian fokuskan perhatian kita pada apa yang kita sampaikan. Kemudian mulut kering. Jika berbicara terasa mulut kering, sebaiknya segera minta disediakan air minum, baik secara langsung atau tidak langsung. Di samping itu, pada saat presentasi bisnis juga sebaiknya kita jangan mengunyah permen atau sejenisnya, karena hal tersebut dapat mengganggu artikulasi. Kemudian tenggorokan tersumbat. Apabila kita sedang berbicara, tiba-tiba tenggorokan terasa tersumbat, sebaiknya belajarlah menguap secara diam-diam sambil tundukkan kepala. Lalu katupkan bibir, buka bagian tenggorokan, dan tarik udara masuk lewat hidung. Selanjutnya, tersengal-sengal. Jika kita tiba-tiba tersengal-sengal, maka janganlah kita cemas. Tundukkan kepala dan alihkan fokus kita dari audiens. Lalu, lipatkan lengan kiri menyilang bagian bawah perut, kendurkan bahu, tarik nafas dalam-dalam ke bagian bawah perut, dan hembuskan secara perlahan lewat bibir. Berikut ada resep mengembangkan percaya diri menurut Secret of Power Presentation. Yang pertama, saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua audiens dan pandang siapa yang memperkenalkan Anda. Jangan menunduk malu. Yang kemudian, mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu tegak. Kemudian percepatlah secara bertahap. Yang ketiga, bukalah presentasi dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh. Lalu, mengakui bahwa Anda lebih tahu topik tersebut dari audiens. Kemudian pakailah pakaian yang menarik yang Anda miliki. Kemudian hiasi wajah Anda dengan senyum. Dengan begitu tubuh Anda akan merasakan
lebih positif. Kemudian berlatih presentasi bisnis. Berlatih presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan dalam organisasi bisnis, mulai dari lingkup kecil sampai lingkup yang lebih luas. Dalam lingkup kecil, misalnya presentasi tentang usulan rencana produk baru, peningkatan efisiensi kerja karyawan, dan usulan program kerja departemen. Untuk lingkup yang lebih luas, misalnya presentasi bisnis untuk kerjasama dengan pihak lain, dan usulan ekspansi pabrik. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlatih presentasi bisnis. Yang pertama, identifikasi audiens. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi siapa audiens kita. Bisa jadi audiens kita dari kalangan manajer, kepala departemen, supervisor, atau karyawan. Di samping itu, seseorang pembicara juga perlu mengantisipasi apa yang diharapkan audiens serta bagaimana solusinya. Lalu, menyiapkan pokok pikiran. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan poin-poin penting saja, kemudian menulis teks lengkap. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci sehingga menjadi suatu naskah atau teks dan tinggal membacanya saja dalam suatu forum. Kemudian menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul. Selain menyiapkan teks lengkap, cara lain yang bisa dilakukan yaitu membuat semacam rangkuman naskah secara garis besarnya saja yang harus mencakup semua poin-poin penting yang ingin disampaikan. Kemudian menulis ke dalam kertas ukuran pos. Cara ini merupakan cara yang paling praktis, sederhana, dan terkesan bersifat informal.